Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat suhu kita, yang kita hormati semua, Bapak Muji Santosa, owner MS Training and Consulting. Yang kami hormati Prof. Mukhlis, Mas Rangga, selaku narasumber nanti, dan Bapak Ibu peserta kelas khusus MS Training and Consulting. Izinkan kami membawakan atau menjadi narasumber untuk webinar siang hari ini atas perintah Suhu Muji kemarin, mengantarkan Mas Rangga menyampaikan materi panduan mengisi SKP dan menyusun angka kredit bagi JFPBJ jalur CPNS. Tapi ini nggak khusus CPNS ya, Mas? Yang mau bisa ikut ya? Bisa. Nah. Baik, untuk aturan tata cara di webinar kali ini, peserta mengikuti kegiatan selama 90 menit, narasumber menyampaikan materi 45 menit, dan dilanjut tanya jawab. Yang akan mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand, dan nanti pada waktunya akan diberi kesempatan oleh moderator. Untuk post-test dan daftar hadir disampaikan nanti setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Post-test diisi paling lambat 10 menit setelah kegiatan ditutup. Baik, Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa supaya webinar siang kali ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama, simak bersama materi yang akan dibawakan oleh Mas Rangga terkait panduan mengisi SKP dan menyusun angka kredit bagi JFPBJ jalur CPNS. Waktu sebenarnya kami serahkan ke Mas Rangga. Monggo, Mas Rangga. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian, peserta kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, juga Pak Mukhlis dan Mas Kuswoyo selaku moderator pada hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi ini adalah, kalau trilogi ini udah trilogi keempat ya, kita bahas tentang fungsional PBJ di MS Training and Consulting gitu ya. Jadi kalau di dunia PBJ lagi rame nih masalah DAK, sebentar lagi deadline DAK, kemudian juga ada DAK pendidikan, ada DAK kesehatan gitu ya. Tapi ternyata fungsional PBJ juga masih menarik untuk dibahas dan sangat menarik untuk dibahas. Apalagi ada pergantian regulasi kan ya per 1 Januari 2021 kemarin, dan juga banyaknya rekan-rekan CPNS yang masuk menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah mereka-mereka yang dicalonkan menjadi JFPBJ ahli pertama dari jalur CPNS, apakah perlakuannya sama dengan Bapak Ibu JFPBJ dari jalur in-passing, penyetaraan, atau perpindahan dari jabatan lain. Nah, hari ini kita sama-sama diskusi karena judulnya panduan, nanti kita coba membuat SKP-nya lah ya untuk rekan-rekan yang CPNS nih, yang non-CPNS juga boleh, apalagi yang jenjang pertama juga bisa sebenarnya, karena butir kegiatannya sama saja dengan jenjang pertama. Baik, saya share screen dulu. Oke ya, Mas Kus. Oke, masuk. Tampilan full kan udah ya? Sudah full. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi 45 menit ke depan saya coba jelaskan dulu, nanti kita diskusi bagaimana membuat SKP ya dan menyusun angka kredit bagi JFPBJ jalur CPNS. Nah, tadi sudah saya sampaikan ini sudah kali keempat dengan hari ini ya, kita bahas mengenai fungsional PBJ. Sebelumnya bagaimana manajemennya, penilaian kinerjanya, kemudian tindak lanjut setelah in-passing itu. Nanti mungkin setelah ini yang jadi menarik adalah perpindahan dari jabatan lain. Karena keputusan deputinya baru keluar ini, Bapak Ibu, itu yang akan jadi
satu-satunya cara itu nantinya untuk memenuhi kebutuhan fungsional PBJ di KLPD, perpindahan dari jabatan lain. Sistem aplikasinya juga baru, kemudian juga metodenya juga baru, agak sedikit berbeda dari in-passing. Kalau in-passing hanya portofolio, maka perpindahan dari jabatan lain nanti ada wawancaranya. Nah, nanti kita bahaslah di pertemuan berikutnya. Hari ini kita fokus ke JFPPBJ dari jalur CPNS. Baik, ini data diri saya mungkin sudah banyak yang mengenal ya. Nah, sebagai pembuka, memang mekanisme pengangkatan ke JFPPBJ ini berulang kali juga saya tampilkan, ada 5 gitu ya. Jadi promosi, penyesuaian, penyetaraan, perpindahan, pengangkatan. Sekarang ini sisa 2, pengangkatan pertama, 3, pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyetaraan. Karena beberapa surat edaran Mendagri yang terakhir ya, penyederhanaan birokrasi nih, di KLPD, salah satunya adalah penyetaraan pejabat-pejabat struktural menjadi fungsional gitu ya. Di tempat saya sendiri, walaupun masih ada 2 pendapat ya, BPBJ ini tidak kena penyetaraan, tapi di tempat kami sudah bersiap untuk eselon 4-nya berpindah menjadi fungsional PBJ gitu ya. Ini jadi ya, ada 5 mekanisme pengangkatan ke dalam JFPPBJ. Yang kita bahas sekarang adalah yang pengangkatan pertama melalui formasi CPNS. Oke, nah buat rekan-rekan yang CPNS di sini, perlu menjadi catatan bahwasanya mengantongi NIP dan SK, ini berita-berita yang saya kutip ya, tidak otomatis jadi PNS. Faktanya ada, itu di Kota Jogja ya, Kota atau Provinsi Jogja gitu ya, 9 CPNS tidak penuhi syarat diangkat menjadi PNS. Kok bisa gitu ya? Apalagi biasanya sudah 1 tahun, tapi ternyata kok tidak bisa diangkat gitu. Nah, ini kaitannya nanti dengan materi kita pada siang menjelang sore hari ini. Sebelum saya lanjut, boleh dijawab di chat nih, kira-kira yang CPNS. Kalau CPNS untuk pengangkatan pertama, perlu nggak sih membuat SKP atau menyusun angka kredit? Kira-kira perlu nggak ya? Kalau dirasa nggak perlu, ya kita selesaikan materinya. Oke, rata-rata semua bilang perlu. Mas Muklis CPNS ini menjawab perlu juga. Oke, kalau perlu kita lanjut materinya. Bagaimana cara kita nanti buat SKP, menyusun angka kredit untuk JFPBJ formasi CPNS dari jalur pengangkatan pertama. Nah, kenapa perlu? Padahal definisi kalau saya lihat di PP 11 2017 tentang manajemen PNS, CPNS itu nggak ada penjabarannya. Yang ada itu hanya ASN, pegawai ASN, PNS, dan PPPK. P3K istilahnya gitu ya. Nah, makanya di slide sebelumnya tadi, kantong NIP dan SK belum otomatis jadi PNS gitu. Ada 2 hal nanti yang menjadi syarat bisa diangkat dari CPNS menjadi PNS, kemudian ada tambahan syarat lagi supaya dari PNS bisa ditetapkan sebagai PPBJ, pengangkatan pertama melalui jalur CPNS. Ya. Nah, di PP 11 tentang manajemen PNS ini istilah-istilah mungkin kita belum familiar Bapak Ibu ya. Taunya kita apa pekerjaannya? ASN, PNS gitu ya. Nah, ternyata ada bedanya. ASN itu profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi PPPK ini kalau ditanya orang profesinya apa? ASN, boleh juga mereka menggunakan. Nah, kalau pegawai ASN ini, pegawai negeri sipil dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina diserai tugas digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini pegawai ASN. Nah, kalau PNS sendiri apa gitu ya? PNS pertama WNI dan memenuhi syarat tertentu. Nah, jadi ketika rekan-rekan masih CPNS dianggap syarat-syarat tertentunya ini belum terpenuhi sehingga harus melakukan beberapa hal yang dipersyaratkan dalam PP 17 2017. Nah, yang terakhir ada P3K, ini P3K ya. P3K ini dalam Perpres terbaru, Perpres tentang fungsional itu bisa juga diangkat nih sebagai JFPPBJ. Gitu ya. Jadi ini nomenklatur pengertian ASN, pegawai ASN, PNS, P3K dalam PP 17 ini sebenarnya tidak menyebut istilah CPNS. Ya, jadi CPNS itu ya kurang lebih jabatan antara lah ya ketika kita sudah lulus seleksi, kemudian menunggu ditetapkan sebagai PNS. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan oleh CPNS? Ini ada di PP 11 2017 di pasal 34. Jadi dia harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Tuh. Kemudian ya masa percobaan ini adalah masa prajabatan.
Dan masa prajabatannya ini dilaksanakan melalui proses diklat, pendidikan dan latihan. Jadi diklatnya ini terintegrasi. Jadi dibahas di situ moral lah, kejujuran, mudah-mudahan kualitas semakin baik lah ya intinya, semangat, nasionalisme, kebangsaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjadi profesional dan punya kompetensi di bidangnya. Makanya sekarang kan dari mulai seleksi saja sudah ditetapkan ya kebutuhannya berapa, di mana latar belakang pendidikannya lebih detail lah dibanding dulu. Kemudian diklat prajabatan ini hanya dapat diikuti 1 kali dan dibina oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Ini harus dilakukan oleh CPNS dalam Pasal 34 PP 11 2017. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan oleh CPNS, maka dia bisa diangkat menjadi PNS. Ada di pasal 36. Syaratnya cuma 2, lulus diklat prajabatan tadi, kemudian sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Nah, kalau sehat jasmani dan rohani, insya Allah sehat, gitu. Lulus diklat ya, sebagian besar rata-rata lulus diklat, gitu. Jadi 2 syarat ini yang akan merubah status teman-teman CPNS menjadi PNS. Ini baru secara umum, kita belum bahas JF PPBJ-nya. Nah, ketika teman-teman nanti diangkat menjadi PNS setelah lulus 2 syarat tadi, maka kemudian akan ditetapkan menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai pangkat golongannya. Nah, rata-rata kan CPNS sekarang adalah formasinya kalau untuk JF PPBJ memang disyaratkan kan minimal D1 atau D4 ya. Artinya pangkat golongannya adalah 3A, maka dia menjadi pengelola PBJ pertama gitu ya. Jadi tidak bisa dia jalur CPNS kemudian selama 1 tahun itu angka kreditnya banyak, tahu-tahu naik ke muda misal gitu, tidak bisa karena tetap harus didudukan sesuai dengan pangkat dan golongannya. Itu ya. Kemudian nah, ini yang ditambahkan ketika kita sudah berubah jadi CPNS menjadi PNS setelah lulus diklat sehat jasmani, maka ada syarat lain yang disyaratkan dalam PLKPP yang baru nih, PLKPP 7 2021 tentang persyaratan pengangkatan pertama sebagai JF PPBJ. Nah, pertama adalah harus berstatus PNS dulu. Ya, jadi diangkat ditetapkan sebagai PNS baru diangkat sebagai JF PPBJ. Integritas dan moralitas, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah S1 atau D4, bidangnya sudah ditentukan tuh. Teknik, ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, sosial, ilmu alam. Ternyata saya nggak masuk nih, Mas Kus. Latar belakang kesehatan. Saya merasa sebagai ilmu alam sajalah, sains gitu ya. Jadi bisa menjadi JF PPBJ. Kemudian nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini jawaban dari pertanyaan saya di slide nomor 3 tadi. Apakah perlu menyusun SKP? Perlu, karena syarat untuk diangkat pertama sebagai JF PPBJ dari jalur CPNS sesuai PLKPP 7 adalah punya nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik. Gitu. Nah, prestasi kerja sejauh ini tolak ukurnya adalah SKP, penilaian kinerja gitu. Jadi apakah perlu? Karena ketika ditugasi Pak Muji membawakan materi ini, saya melakukan wawancara kecil-kecilan lah ya dengan beberapa rekan-rekan CPNS, ada di kementerian, di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Ternyata ada yang tidak buat SKP dengan asumsi tunjangan segala macam kan belum ada. Tapi ternyata sebagai syarat untuk diangkat dia harus ada SKP sebagai bagian dari penilaian prestasi kerjanya. Nah, kemudian ini persyaratannya ada 5. Kemudian penjelasan berikutnya adalah di poin nomor 2. Pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF PPBJ dari CPNS yang paling lama 1 tahun setelah diangkat sebagai PNS. Jadi katakanlah saya CPNS angkatan 2021. Maka saya harus diangkat menjadi PNS di 2022. Nah, paling lama diangkat dalam JF PPBJ adalah 2023. Ya. Paling lama 1 tahun setelah diangkat sebagai PNS. Kemudian PNS yang telah diangkat dalam JF PPBJ paling lama 3 tahun setelah diangkat dalam JF harus mengikuti pelatihan fungsional PPBJ ahli pertama. Jadi kalau analogi tadi, contoh tadi 2021 CPNS, 2022 PNS, 2023 paling lambat diangkat sebagai JF, maka 2026 saya harus sudah mengikuti fungsional PPBJ ahli pertama. Kalau enggak risikonya bagaimana? Ya tidak bisa naik ke jenjang berikutnya. Nah, kemudian itu dijelaskan di nomor 4. Pengelola pengadaan barang jasa yang akan naik jenjang 1 tingkat di atas, berarti dari pertama ke muda, kalau CPNS pertama ke muda, harus lulus pelatihan fungsional PBJ ahli pertama. PBJ ahli pertamanya yang poin nomor 3 harus lulus. Kemudian lulus uji kompetensi pengelola PBJ ahli muda. Tuh.
Jadi di pertamanya tidak diujikan lagi karena memang sudah didudukan sebagai JFPPBJ pertama. Ketika akan naik ke muda, dia harus lulus uji kom. Karena persyaratan naik jenjang adalah selain tersedia formasi, kemudian angka kredit memenuhi, dia harus lulus uji kompetensi. Jadi perlu dicermati nih teman-teman CPNS ya, ketika nanti sudah diangkat dari JFPPBJ, silahkan segera mencari nih pelatihan fungsional PBJ ahli pertama. Dan satu lagi nanti yang penting adalah pelatihan pembentukan. Kemudian yang kelima, dalam rangka penugasan sebagai Pokja PP PPK, PNS calon JFPPBJ dari pengangkatan pertama yang diangkat ke dalam JFPPBJ wajib memiliki sertifikat dasar atau level 1. Jadi kalau kemarin di grup MS banyak yang bertanya, apakah CPNS perlu sertifikat dasar? Di sini sudah ditegaskan di PLKPP 7. Wajib memiliki sertifikat dasar. Karena sertifikat dasar di PLKPP 7 itu kan hanya sampai akhir tahun ini ya. Begitu 1 Januari 2022 berubah namanya menjadi level 1. Gitu. Jadi ya silahkan sekarang sambil menunggu pengangkatan sebagai PNS, kalau ada peluang ikut ujian sertifikat tingkat dasar, silahkan mengikuti. Nah, nilai plusnya adalah angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam JFPPBJ dinilai dan ditetapkan sejak melaksanakan tugas JFPPBJ. Ditambahkan lagi, kegiatan tugasnya dapat diusulkan sejak menjadi CPNS. Jadi nomor 6-nya gini, ketika saya CPNS 2021, 2022 saya diangkat jadi PNS, 2023 saya di SK-kan sebagai JFPPBJ, maka dinilai dan ditetapkan di 2023, angka kredit awal saya adalah 0. Gitu. Nah, semenjak saya diangkat sebagai CPNS, sampai PNS tadi 2 tahun tuh, 2021 2022, angka kreditnya bisa diperhitungkan. Gitu. Untuk ditambahkan ketika saya mengajukan pelayanan angka kredit di tahun berikutnya setelah diangkat. Jadi kalau pengangkatan pertama tetap 0, tapi nanti bisa diusulkan. Gitu ya. Jadi buat teman-teman CPNS yang merasa saya belum bisa jadi kelompok kerja pemilihan, pejabat pengadaan, banyak butir kegiatan lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan angka kredit. Tuh ya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya bagaimana membuat SKP-nya, bagaimana menyusun AK. Kita coba lihat ya buat teman-teman CPNS. Jadi kalau bicara penilaian prestasi kerja atau SKP berhubungannya dengan PP 30 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Ya. Nah, jadi untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS, ini dasarnya nanti prestasi dan karir ya. Kemarin kan Pak Muji baru share tuh ya, tulisan di birokrat menulis bagaimana nanti PNS itu akselerasinya berdasarkan memang profesionalnya masing-masing gitu. Nah, teman-teman ini memulai ketika mendaftar PNS sebagai fungsional sebenarnya sudah memulai ke arah itu. Ya, menggunakan inilah PP 30 tahun 2019. Jadi ada 2 nanti, 1 SKP, 1 perilaku kerja. Nah, SKP ini berisi rencana kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Itu. Nah, tapi kalau teman-teman belum diangkat sebagai JFPPBJ, maka target minimalnya tidak berlaku. Kalau JFPPBJ pertama kan ketika menyusun SKP, angka kredit minimal yang harus dia peroleh adalah 12,5. Nyusunnya aja harus 12,5, tapi ketika teman-teman masih CPNS, tidak perlu ditargetkan 12,5 karena tidak semua tugas jabatannya bisa dilakukan. Itu bedanya. Kemudian yang kedua adalah perilaku kerja. Ini ada 5, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerjasama, dan kepemimpinan. Ini biasanya berdasarkan atas penilaian atasan yang lazimnya digunakan di kita. Itu ya, walaupun ada opsi kedua nih, penilaian dari bawahan, rekan kerja, dan atasan. Tapi yang biasa dipakai adalah penilaian perilaku kerja dari atasan. Nah, 2 hal ini harus bernilai baik tadi syaratnya, supaya bisa diangkat sebagai JFPPBJ dari pengangkatan pertama. Kemudian bagaimana cara menyusun SKP? Jadi SKP itu isinya butir kegiatan, kinerja utama, dan kinerja tambahan atau tugas tambahan. Ya. Dan harus disetujui oleh atasan langsung. Silakan rekan-rekan CPNS ini diposisikannya di mana nih? Di bawah kasubag mana nih di BPBJ-nya? Ya itulah atasan langsungnya. Nah, ketika nanti teman-teman beralih menjadi fungsional, maka harus ada persetujuan dari tim penilai angka kredit untuk penyusunan SKP. Ya. Nah, poin besar kan memang ada beberapa dari tugas tambahan. Nah, syarat tugas tambahan itu dia harus ada
bukti penugasannya dalam bentuk SK atau surat tugas gitu ya. Kemudian tidak di dalam tupoksi kita. Tupoksi kita kan ada 4 ya. Bapak Ibu, perencanaan, pemilihan, kontrak, sama swakelola. Nah, di luar itulah yang menjadi tugas tambahan. Kemudian sesuai dengan kapasitas. Jadi jangan sampai tugas tambahannya malah membuat tugas utamanya tidak dapat dilaksanakan. Kemudian berhubungan dengan tugas organisasi. Jadi kurang lebih begini cara menyusun SKP ya. Butir-butir kegiatan di Permenpan 29 itu nanti yang dimasukkan ke dalam SKP-nya. Ya, terutama butir kegiatan JF PPBJ jenjang pertama. Nah, ini kalau kita bentuk dalam bentuk diagram, jadi kinerja utamanya itu diambil dari lampirannya. Nomor 2 diabaikan dulu bagi CPNS, jadi tidak perlu lagi diperhatikan target AK minimal gitu ya. Bisa dapat butir kegiatan saja, alhamdulillah nih untuk teman-teman JF PPBJ CPNS ya yang masih CPNS gitu. Jadi tidak perlu memperhitungkan target minimal. Masih kedengeran suara saya, Mas Gus? Masih. Oh, kok tampilan saya beda, ganti sendiri gini ya? Oke, lanjut. Nah, unsurnya ini ada utama, pengembangan profesi, dan penunjang gitu. Nah, pada penyusunan SKP untuk kinerja utama itu tidak memasukkan pengembangan profesi dan penunjang itu. Oh, ada peluang nih, saya sebagai CPNS ikut-ikut saja webinar, misalnya webinar Pak Muji nih, gitu. Itu bagian dari kegiatan penunjang yang jumlahnya dibatasi itu. Hanya maksimal 20% setiap periode kenaikan pangkat. Gitu. Jadi jangan sampai kalau tidak dibatasi nanti ada kayak Cakus Woyo ini bisa naik pangkat gara-gara webinar aja nih, tanpa proses pemilihan dan lain sebagainya. Bahkan itu dibatasi. Nah, jadi buat teman-teman CPNS, peluang ke arah sana ada untuk mengeluarkan kredit, tapi dia dibatasi. Oke. Nah, ini kurang lebih begini bentuk SKP-nya. Nanti saya buka yang Excel-nya lah. Ya, setelah paparan ini. Kemudian ini contohnya nih, butir kegiatan jenjang pertama ya. Pertama, nah kalau ini kan dia ada 12,81 ya di bawah ya. Karena dia bukan dari CPNS, tapi in passing nih ya. Maka dia harus punya target per tahun untuk JFPPBJ 12,5 minimal. Dia membuat 12,8. Dan butir-butir kegiatannya ini adalah unsur-unsur pemilihan. Ini contoh saja yang belum bisa dilakukan oleh teman-teman CPNS. Itu ya. Nah, ini contohnya nanti yang CPNS ada. Oke. Kita lanjut dulu bagaimana dinilainya kinerjanya. Jadi kalau SKP itu membandingkan antara targetnya siapa yang buat? Ya kita sendiri selaku PNS, CPNS atau PNS ya. Nanti disepakati bersama dengan atasan, jadilah itu target. Capaian di pertengahan tahun, jadi SKP sekarang sesuai PP 30 ya, itu bisa dinilai di pertengahan tahun per semester, itu yang menjadi hasil pengukuran kinerja. Nah, kemudian kalau perilaku kerjanya, itu yang tadi 5 unsur tadi ya, kepemimpinan dan lain sebagainya, dilakukan oleh pejabat penilainya. Ya, tuh. Kemudian ini pedoman penilaiannya. Nah, tadi syaratnya harus baik nih. Baik, SKP-nya berarti harus nilainya minimal 76. Gitu. Dan menariknya kalau di pemerintahan ini nanti rekan-rekan CPNS ketika realisasi melebihi target, ya, maka kita harus revisi targetnya. Karena tidak ada bonus gitu ya. Beda kalau di swasta gitu. Jadi nanti SKP-nya menyesuaikan targetnya. Nah, ini pedoman penilaian kinerjanya. Jadi ini yang SKP-nya, yang targetnya kita buat, kemudian capaiannya kita tuliskan dalam SKP, kemudian nanti ada perhitungan nilainya. Ini penilaian kinerjanya dari atasan. Ya. Kita masih pakai yang 60-40. Oh, sorry, 70-30, sorry, yang atas ya. Oke, karena tidak menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Nah, jadi 2 nilai ini digabungkan, nilai akhirnya harus, kalau baik, di atas 90. Nah, ini nanti perilaku kerja dinyatakan baik, bisa ditetapkan atau diangkat sebagai JF PPBJ pertama dari jalur CPNS. Oke, selesai urusan SKP-nya, kita ke angka kreditnya. Kira-kira yang mau dimasukkan butir kegiatannya nih, sebagai SKP untuk teman-teman CPNS apa aja sih? Gitu ya.
Kan tadi saya bilang tugas jabatan kita ada 4 nih kalau nanti menjadi JFPPBJ. Ada perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola. Kira-kira butir yang mana nih? Kita coba buka saja, telaah ya. Sebelumnya, ini kan pasti ada teman-teman yang pengangkatan JFPPBJ pertama dari jalur CPNS-nya ada yang setelah 1 Januari 2021, ada yang di tahun lalu. Jadi ada transisi regulasi. Ya, jadi ada perubahan dari Permenpan 77 ke Permenpan 29. Ya, jadi 29 ini berlakunya sejak kapan? 1 Januari 2021. Ya. Tapi aturan pelaksanaannya itu diberi kesempatan 2 tahun sejak diundangkan. Jadi kalau ada teman-teman CPNS yang sudah mengumpulkan angka kredit tapi belum sempat dinilai, itu masih dibolehkan pakai aturan yang lama nih sampai 2 tahun sejak diundangkan. Kalau kurang lebih berarti 8 Mei 2022 itu masih bisa. Karena kemarin kami saja baru menilai JFPPBJ muda, kurang lebih dia belum nilai 4 tahun gitu ya. Itu kita nilai bisa. Oke. Nah, tadi ya Permenpan 29 berlaku 1 Januari. Kemudian kalau masih di 2020 masih pakai Permenpan 77 dan per LKPP 7. Nah, bedanya apa? Kalau yang lama masih mengenal DUPAK. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit di Permenpan 77. Di Permenpan 29 digantikan dengan SKP. Jadi buat yang sudah menggunakan SKP elektronik lah ya, menggunakan aplikasi gitu ya, seperti di beberapa daerah gitu, itu sebenarnya sangat membantu tuh. Jadi nanti tiap bulan, seperti di tempat saya itu sudah keluar nilai capaian bulanannya. Dan ada warning ketika tidak tercapai atau capaian melebihi target. Jadi kita revisi capaiannya atau targetnya. Gitu. Jadi di akhir Juni, ketika kita berencana naik pangkat di bulan Oktober, itu sudah dapat tuh angka PAK-nya. Gitu. Jadi nanti tinggal disampaikan ke tim penilaian angka kredit, bukti fisiknya disiapkan kalau memang dirasa diperlukan. Gitu. Jadi lebih cepat prosesnya, nggak nyusun dupak yang sampai 14 lembar itu tidak ada lagi nih di Permenpan 29 2020. Nah, saya ulang kembali, teman-teman CPNS JFPPBJ sebenarnya penugasan dalam JFPPBJ ini ada sekali lagi ada 4 ruang lingkup ya, perencanaan pengadaan, pemilihan, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan secara swakelola. Jadi teman-teman bisa ditugaskan nantinya sebagai Pokjab, Jawat Pengadaan, PPK, PJPHP. Nah, tapi pada kondisi masih CPNS ya, saya coba sinkronkan saja dengan Perpres 12 gitu ya. Apakah bisa CPNS menjadi SDM PPBJ? Ini yang kemarin ditanyakan Mas Kus juga ya. Jadi di situ dijelaskan sumber daya manusia PBJ pemerintah adalah ASN dan non-ASN. Kalau kembali ke pengertian tadi, ASN siapa? ASN kan cuma 2. Pegawai negeri sipil dan P3K. Gitu. Nah, ketika teman-teman belum berubah status menjadi PNS, maka kalau pandangan saya mengacu kepada Perpres 12 ini, itu belum bisa difungsikan sebagai SDM PBJ pemerintah. Nah, kemudian kalau pejabat fungsional jelas PNS. Kemudian selain fungsional PBJ disebutkan juga ASN, prajurit TNI, dan anggota kepolisian. Gitu. Jadi bersabar saja, ambil butir-butir kegiatan lain selain unsur pemilihan. Gitu ya. Gitu. Apakah bisa membantu kelompok kerja? Nah, perlu kita ingat lagi, membantu kelompok kerja nanti bukti fisiknya apa. Gitu. Kemudian yang kedua, Pokja itu punya kerahasiaan, unsur kerahasiaan dalam proses pemilihan gitu, menjadi tidak rahasia lagi nanti kalau banyak yang membantu. Saya pikir di unsur-unsur perencanaan nanti yang bisa banyak diambil. Oke, jadi teman-teman pengelola JFPPBJ pertama dari jalur CPNS, teman-teman itu punya 29 butir kegiatan yang bisa dipilah dan dipilih. Ini yang unsur utama ya, yang tadi perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola. Ada 29 yang bisa ditetapkan atau dipilih menjadi SKP-nya. Itu ya. Ini 29-29-nya saya coba rangkum. Jadi yang nomor 1 sampai 8 ini perencanaan pengadaan. Kira-kira saya bisa berperan nggak sih di perencanaan pengadaan? Misal kita membantu mereview kebutuhan penetapan barang jasa yang poin 1 ini, misal ya. Oh, misal yang ini, oh bisa, oke. Silakan saja ini dimasukkan sebagai butir SKP. Kemudian menyusun spektek. Nah, kan PPK bisa dibantu oleh tim pendukung, tim teknis dari pemerintah kabupaten kota setempat. Ya kalau tim ahli dari luar. Kemudian ini bisa teman-teman masuk sini sebagai tim pendukung PPK, membantu menyusun HPS gitu. Kemudian mereview
mengklarifikasi. Saya pikir ini butir-butir kegiatan di perencanaan yang teman-teman CPNS bisa manfaatkan nih sebagai tabungan angka kredit. Ya. Nah, satuan hasilnya apa nanti? Kalau saya ngambil butir kegiatan ini, kira-kira nanti kalau mau dinilai apa yang harus diserahkan? Yang pertama yang jelas, prinsipnya gini, kalau mau dinilai sebagai angka kredit, itu harus ada dua. Pertama, bukti penugasan, yang kedua, hasil kerja. Jadi kalau ini misalkan kita perlunya ST, misal ya, ST gitu ya, atau SK, silahkan saja. Kemudian, satuan hasilnya sudah ada nih di Permen 429, dokumen perencanaan pengadaan. Dokumen perencanaan pengadaan kan baru keluar lagi nih ya, putusan Deputi nomor 11 itu sebelumnya PLKPP 7. Kan ada template-nya tuh perencanaan. Tinggal nama kita dimasukkan di bawah, disusun oleh siapa namanya gitu. Misalkan Rangga gitu ya. Nanti disetujui oleh APPK-nya gitu. Jadi ini butir-butir kita bisa diambil nih. Oh, nah kalau nomor 9 sampai dengan berapa nih ya? 15 ini udah unsur pemilihan nih. Ya, sampai 17 gitu. Nanti bisa mulai masuk lagi di sini nih. Laporan tahunan. Bikin laporan tahunan. Kemudian pengendalian kontrak bisa dilibatkan sebagai tim. Oke, saya urusan administrasinya minta bantu ya. Ya silahkan saja dilibatkan. Tuh. Kemudian melakukan serah terima. Oke. Menyusun instrumen. Nah, ini bisa nih. Menyusun instrumen. Tuh ya. Kira-kira kan salah satu tugas PPK adalah penilaian kinerja penyedia gitu ya. Nah, kita bantu menyusun instrumen penilaiannya bisa. Kemudian apa ya yang ringan lagi, yang swakelola. Ini bisa 27, kita tinggal buat checklist apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Nanti laporannya berupa laporan kegiatan swakelola. Jadi kurang lebih tadi kalau saya urutkan dari perencanaan ada 8 butir kegiatan ya. Yang utama, yang unsur utamanya gitu. Itu kalau di unsur utamanya. Oh, dari situ saja kayaknya cuma sedikit angka kreditnya gitu. Ya, memang keterbatasan dengan status rekan-rekan yang masih CPNS belum diangkat sebagai PNS dan JFPBJ ya tidak banyak butir kegiatan yang bisa dilakukan. Tuh. Nah, bisa ditambahkan kegiatan pengembangan profesi. Kalau yang unsur utama tadi dirasa kurang ya. Kita ke kegiatan pengembangan profesi. Nah, apa nih? Bikin karya tulis. Nah, jika dirasa mungkin kan ini kan peluang buat semua orang ya. Ini tidak dibatasi nih harus menjadi PNS dulu baru bikin karya, tidak. Silakan saja bikin misalkan sekarang nih terkendala masalah yang tadi Prof Muklis di awal diskusi ya, masalah klasik. Nah, bisa teman-teman telaah kira-kira apa nih yang menjadi masalah. Buatlah sebagai karya tulis atau menyadur buku. Ternyata ada misal ada buku tentang pengadaan secara internasional yang kita ingin sadur, boleh. Nanti ada grade-nya lagi nih, dipublikasikan, tidak dipublikasikan, ada angka kreditnya. Kemudian nyusun standar. Oh, kemarin saya dihubungi rekan-rekan JFPBJ di Kabupaten Serang nih, mereka sedang menyusun SOP. Ya silakan gitu. Itu ruang untuk berkreasi dan menjadi tabungan angka kredit. Kemudian ikut pelatihan atau ikut kegiatan lain. Termasuk mengikuti komunitas, webinar segala macam itu bisa dikumpulkan sebagai tabungan angka kreditnya. Itu ya tambahannya kalau yang di pengembangan profesi. Apakah ini dibatasi? Pengembangan profesi tidak dibatasi gitu ya. Tapi memperolehnya susah gitu ya. Dan ini sebagai syarat nih kalau nanti mau naik ke madya, dia harus punya angka kegiatan ini 6 untuk pengembangan profesi. Oke, nah kalau mau bikin karya tulis, kalau dirasa pusing buat sendiri, bisa berbarengan. Ini ketentuannya, oh saya JF-nya PBBJ CPNS-nya ada 8 misal. Oke, kita bikin 2 tim ya, masing-masing 4 orang. Ya silakan, nanti nilai angka kreditnya begini nih. Kalau nggak ada penulis utama ya dibagi rata. Gitu. Kalau mau mempublikasikan di mana, tinggal lapor aja sama Pak Muji. Itu ya. Nanti dikasih ruang nih untuk mempublikasikan tulisan-tulisannya. Ya, kemudian itu yang pengembangan profesi. Kemudian yang penunjang.
Misal tiba-tiba terinspirasi menjadi pengajar gitu ya, silakan saja kalau sudah yakin mampu, dapat penugasan, itu sudah memahami, itu bisa jadi tabungan angka kredit. Nah, kalau yang penunjang ini dibatasi, dalam satu periode kenaikan pangkat, berarti 3A ke 3B, tidak boleh lebih dari 20%. Ya, tugas lain ini penjabarannya banyak di Permenpan 29. Nanti teman-teman bisa, nanti saya tampilkan Excel-nya. Itu kurang lebih itu tuh butir-butir kegiatan yang bisa kita cuplik, kita ambil, masukkan sebagai SKP bagi teman-teman JFPBJ dari jalur CPNS. Nah ini yang dibatasi cuman ini sekarang ya, kegiatan penunjang paling tinggi 20% untuk satu kali kenaikan pangkat. Gitu. Jadi pengembangan profesi tadi boleh banyak. Gitu. Kan teman-teman kalau nanti ditetapkan sebagai JFPBJ jalur CPNS dengan angka kredit 0, itu butuh 50 angka kredit untuk bisa naik pangkat ke 3B. Itu syaratnya adalah minimal 2 tahun dalam pangkat yang lama. Gitu ya. Jadi setelah 2 tahun bisa naik pangkat. Kalau angka kreditnya terpenuhi, kan tidak perlu uji kompetensi karena tidak pindah jenjang. Ya. Jadi silahkan dikumpulkan. Belum ketika dalam periode 2 tahun sebelum ditetapkan ini banyak angka kredit kan lumayan tuh. Mengurangi periode waktu pengumpulan ketika sudah menjadi JF. Gitu ya. Oke. Kemudian nah, oke, atau cari tadi kan di pengembangan profesi ada pelatihan. Jadi sekedar ya menambahkan informasi ya, pelatihan PBJ itu ada 2, ada fungsional dan teknis. Nah, teman-teman yang tadi wajib ikuti pertama yang ini ya, penjenjangan pertama. Kemudian kalau mau naik ke muda nanti, dia harus ikut ini dan lulus uji kompetensi. Tapi ada satu lagi pelatihan yang wajib diikuti, namanya pelatihan pembentukan. Di sini ada ya, ini saya ambil dari apa ya? Pelatihan penjenjangan pertama nih, persyaratan pelatihan penjenjangan muda, pertama, persyaratan untuk mengikuti pelatihan penjenjangan pertama yang tadi sifatnya wajib bagi JFPBJ ini mempunyai sertifikat pelatihan pembentukan PBJ. Dikecualikan yang in passing atau penyesuaian atau perpindahan. Yang dari pengangkatan pertama tidak dikecualikan. Jadi harus punya ini, sertifikat pelatihan pembentukan pengadaan barang jasa pemerintah. Cari di mana pelatihannya? Nah, biasanya muncul di PPSDM LKPP. Tapi sesuai amanah per LKPP 7, sekarang pelatihan ini berdasarkan identifikasi kebutuhan sama kayak pengadaan barang jasa. Jadi ada surat edaran dari LKPP ya, nanti boleh ditanya ke BPBJ-nya. Kira-kira butuh pelatihan apa? Kita mengusulkan. Baru nanti mereka membuka kelas, sifatnya jadi internal tuh. Jadi silahkan diusulkan. Jadi itu ya, kalau mau ikut pelatihan PBJ, kalau ditanya mana yang prioritas selain sertifikat tingkat dasar atau level 1, ya ini pembentukan sama penjenjangan pertama gitu. Oke, karena saya di pengurus IFPI ya, ini menyampaikan amanah. Jadi kalau nanti teman-teman sudah diangkat dalam JFPBJ, maka silakan segera mendaftar ke organisasi profesinya. Jadi ini amanah dari pasal 54 Permenpan 29 2020 ya. Sekarang sudah ada beberapa mekanisme untuk mendaftar sebagai anggota IFPI. Kalau dulu hanya zaman Mas Kus, berapa Mas? 600.000 ya Mas ya? 600.000 Iya, 600. dapat KTA dan jaket. Sekarang ada beberapa opsi nih. Atau teman-teman di sini yang sudah JF tapi belum gabung, nah kita sudah punya beberapa opsi ya. Pertama registrasi hanya 300.000, tapi cuma dapat KTA. Kemudian tetap 600 sesuai yang lama, dapat KTA dan juga jasket. Nah, kalau mau beli jasket terpisah 500.000. Ini strategi pemasaran ini. Jadi harus bundling kita belinya. Pakai belinya 600.000 gitu ya. Pendaftarannya 600.000 gitu ya. Nah, ini tata caranya nanti ada di slide presentasinya, silahkan diikuti saja ini proses tata cara pendaftaran sebagai anggota IFPI ya. Kan di sini banyak nih teman-teman JF yang belum bergabung ya. Kita anggotanya baru 900 hampir 1.000, padahal JF-nya udah 2.200, jadi silahkan mendaftar. Nah, kemudian yang terakhir tadi kan banyak yang bertanya-tanya, kalau butir kegiatan ini kita ambil sebagai SKP, bukti dukungnya seperti apa gitu ya. Ya sebenarnya ada ketua bidang di IFPI ya, Mas Agus itu ya, dia punya buku tuh, meluncurkan buku tentang panduan angka bukti dukung untuk angka kredit. Jadi silahkan saja kalau ingin lebih detail, di dalamnya ada banyak bukti dukung tuh yang bisa dimodifikasi untuk rekan-rekan semua. Gitu. Tapi kalau ingin diskusi langsung nih, izin promosi di tempat MS ini ya, kita besok ada kegiatan ini ya,
BIMTEK penyusunan bukti fisik kegiatan JFPPBJ, tapi kuotanya kayaknya udah sedikit lagi ya gitu. Jadi silahkan teman-teman yang CPNS atau yang JFPPBJ silahkan. Jadi nanti kita bahas tuntas bagaimana menyusun bukti fisik kegiatan JFPPBJ. Oke. Kita ke Excel-nya. Udah muncul Mas Kus Excel-nya? Belum. Oh, Belum. ini baru muncul. Oke. Ya, ini coba nanti ini udah saya kirim ke Google Drive-nya Mas Muklis ya. Ini untuk CPNS ya, CPNS. Ini sama sih sebenarnya. JFPPBJ pertama juga bisa gunakan ini. Jadi kan butir kegiatan yang kita ambil ini kan yang berdasarkan tugas jabatan. Ini saya blok-blok ya. Yang warna ini nih untuk perencanaan, ini pemilihan, kemudian ini kontrak, yang bawah swakelola. Ada 29 butir kegiatan tadi kan, kalau untuk JFPBJ pertama. Nah, silakan teman-teman CPNS untuk memilih nih kira-kira butir kegiatan mana yang saya bisa lakukan setahun ke depan gitu sebagai target saya. Tapi sekali lagi jumlah angka kredit ini tidak dibatasi, tidak harus memenuhi angka kredit minimal ya untuk teman-teman yang CPNS. Tapi kalau yang JFPBJ pertama ya 12,5. Nanti tinggal input saja, ini nama-namanya sudah dibuat link ya. Ini udah link jadi satu. Oh, katakanlah saya mau review kebutuhan berapa ya paketnya, kurang lebih setahun, ya nggak usah banyak-banyak lah karena JFPPBJ-nya ada 10. Kita bagi saja lah, seorang dapat 5 misal gitu. Maka kalau nanti terlaksana sudah dapat angka kredit 0,3. Buat pemburu angka kredit 0,3 ini besar, ya nggak Mas Kus? Kelihatannya kecil gitu, tapi ini besar ini. Nah, satu angka kreditnya, jadi ini satu angka kreditnya ada di kanan ini ya Bapak Ibu ya, 0,06. Gitu. Jadi kalau saya 5, maka target saya jadi 0,3. Mana lagi tadi yang mau dipilih? Oh, saya mau masuk sini. Oke, silahkan. Ada 4 nih. Tek-tek. Mereview. Oh ini nggak ada yang mau teman-teman, saya ambil gitu ya. 10 misal. Kemudian, apalagi tadi ya? Oh, udah di bawah sekarang. Laporan tahunan. Laporan tahunnya cuma 1. Tahunnya kan cuma 1 nih. Tapi mungkin saja ini di SK kan tim bisa saja. Kemudian swakelola ya. Swakelola. Ini misal, oh ada 5 paket swakelola. Ya, silakan berapa nanti, ini tinggal dijumlahkan. Oh, berarti target saya setahun kurang lebih 1,58. Lumayan ini, 1,58 ini. Ya, sebagai CPNS itu. Karena unsur pemilihannya kan belum bisa kita lakukan. Nanti yang nggak dipakai silakan dibuang saja teman-teman ya. Gitu. Nah, nanti ini SKP-nya nih, SKP awalnya yang masih manual ya. Kalau yang sudah by system ya tinggal input by system. Ya, ini SKP awalnya. Oke. Nah, kemudian ini sudah ngelink nanti ke pengukurannya, capaiannya berapa, ini udah muncul ya. Tinggal diisiin aja. Yang kuning-kuning ini nanti yang diisi ya, teman-teman ya. Capaian realisasi saya untuk tahun 2021 berapa, nanti di pertengahan atau di akhir tahun silakan diisi. Kalau di pertengahan berarti kita cut off 6 bulan nih. Gitu. Nanti yang dibuang pokoknya yang nggak dipakai silakan dibuang. Nanti muncullah penilaian SKP-nya. Ini penilaian SKP-nya nih. Lagi-lagi yang diisi yang kuning-kuning saja ini ya. Nah, ini yang penilaian kinerja, perilaku kerja. Jadi yang menilai biasanya atasan langsung nih. SKP kita dapat berapa, nanti masuk di sini. Berapa nilainya ditambahkan dengan pengukuran kinerja. Nah, ini yang harus nilai prestasi kerja bernilai baik. Gitu ya. Itu. Dan nanti seperti penjelasan di awal tadi, ketika teman-teman diangkat menjadi JFPPBJ dari jalur pertama, ini maka SK-nya nanti ditetapkan 0 nih. Angka kreditnya 0. Ini ada contohnya ya di PerKBKN 21, udah saya lampirkan juga, 0. Terus gimana yang perolehan dari CPNS-nya? Ya nanti ketika teman-teman mengajukan penilaian setelah ditetapkan sebagai JF, ditambahkan di sana. Tapi di awal angka kreditnya adalah 0. Butuh berapa ke 3B? 50. Butuh 50 gitu ya. Oke, kemudian ini nanti form penetapan angka kreditnya juga ada nih berapa yang dasar kan nggak ada, dari
tugas jabatan berapa, nanti dari pengembangan profesi berapa, dari penunjang berapa. Jadi boleh saja berstrategi nih, sekarang penunjangnya banyak nih, tapi pastikan ketika naik pangkat ke 3B dia tidak melebihi 20%. Kurang lebih begitu. Kemudian ini form capaian SKP-nya. Semua sudah ada ya template-nya. Nah, nanti kita kan belum punya target nih, kosongin aja dulu. Jadi kapan sih mengajukan form penilaian capaian angka kredit ini ya? Jadi setahun itu 2 kali periode naik pangkat, di April dan di Oktober. Jadi kalau yang mau naik pangkat di Oktober, maka Juli ini harus sudah menyerahkan. Buat teman-teman yang non CPNS ya, Juli ini harus sudah ada hasil penilaian dari tim penilai angka kreditnya, sudah harus menyerahkan gitu. Nah, kalau yang mau naik pangkat di April, berarti Januari sudah harus menyerahkan kelengkapan bukti kenaikan pangkatnya. Jadi yang bukti dukung dan lain sebagainya itu cukup di tim penilai angka kredit. Yang dibawa ke BKD, pengalaman saya pribadi ya cuman hasil paknya saja gitu. Mungkin itu Mas Kuswoyo kayaknya pas lah ya. 48 menit mengenai tata cara pengisian SKP ya untuk JF PPBJ pertama dari jalur CPNS. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Rangga atas materinya. Sangat menarik nih. Nah, jadi di chat juga banyak. Terutama saya ini dari kemarin nunggu kiriman SKP dari Mas Rangga, filenya belum pernah terkirim. Sentimen sama saya. Baik Mas Rangga, ada beberapa sudah resen, ada 2. Yang pertama dari Poltek Madura. Ya. Monggo kami persilakan dari Poltek Madura. Oke, terima kasih Pak Kus, Pak Rangga atas kesempatannya. Izin Pak untuk nanya Pak, tadi sempat menyinggung mengenai masalah diklat pembentukan Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya posisinya itu adalah dia CPNS dan kemudian untuk pengangkatan fungsionalnya itu diklat pembentukannya itu kapan Pak? Apakah ketika sudah PNS dan kemudian sebelum pengangkatan fungsional atau itu setelah dilakukannya diklat yang penjenjangan tadi Pak? Gimana Pak kalau diklat pembentukannya? Terima kasih Pak. Oke. Sudah Mas Eka, Mas ya? Poltek Madura. Eka. Iya, Mas sudah Eka. Pak. Oke, Pak. Ya, jadi tadi diklat pembentukan itu prasyarat Mas untuk bisa mengikuti yang penjenjangan pertama. Jadi otomatis tata urutannya diklat pembentukan dulu dia. Itu. Nah, kalau ini kan belum keluar ya Mas ya, ketentuan terbaru ya. Di per LKPP 7 juga tidak dijelaskan detailnya untuk diklat pembentukan. Tapi kalau masih mengacu ke per LKPP 7 2016 ya terkait diklat pembentukan, dia itu syaratnya kan punya SK dan surat tugas mengikuti diklat Mas. SK JFPPBJ. Jadi ya urutannya ya harusnya ditetapkan dulu sebagai PNS, kemudian diangkat dalam JFPPBJ ya atas dasar SK sebagai JFPPBJ plus surat tugas diklat mengajukan diri untuk ikut diklat pembentukan jabatan fungsional baru penjenjangan Mas. Kalau lihat hierarkinya ya urut-urutannya ya. Begitu. Karena dia jadi prasyarat untuk jenjang pertama. Gimana Mas? Jadi silakan Pak, Mas Eka. Setelah PNS itu dia bisa langsung diangkat untuk JFPPBJ Pak sebelum mengikuti diklat penjenjangan ataupun bisa pembentukan bisa ya. Soalnya waktu itu pas saya tanya ke kami kan di Politeknik ini kan UKPBJ-nya Kemendikbud. Ketika saya tanya ke UKPBJ Kemendikbud diminta untuk ikut diklat dulu malahan Pak, nggak langsung diangkat menjadi fungsional PPBJ. Makanya saya juga bingung juga kan. Ini ya saya share lagi ya. Persyaratan pengangkatan itu ini aja A, B, C, D, E. PNS, integritas, sehat jasmani, berijazah S1. Ini kan terpenuhi ya di formasi PNS-nya kan. Yang kurang kan cuma yang E kan.
nilai prestasi kerja di masa percobaan. Jadi kan Masnya ini ditetapkan dulu sebagai PNS kan. Tadi syarat jadi CPNS jadi PNS kan cuma 2, lulus diklat sama sehat jasmani dan rohani kan di PP 17 2017. Nah, kemudian diangkatlah setelah nomor A terpenuhi, diangkatlah sebagai JFPPBJ. Persyaratannya di Per LKPP 7 cuman ini Mas, A B C D E. Gitu. Jadi di sini dibunyikan nomor 3 ya, PNS yang telah diangkat. Jadi diangkat dulu, yang telah diangkat dalam JFPPBJ dikasih waktu 3 tahun setelah diangkat untuk mengikuti pelatihan fungsional PPBJ ahli pertama. Jadi di sini jelas perintahnya diangkat dulu, Mas. Jadi bukan apa ya, ikut diklat dulu baru diangkat sebagai JFPPBJ, enggak. Regulasinya begini nih Mas, di Per LKPP 7 gitu. Nanti diskusi lagi saja dengan pengelolanya. Pak, tadi yang itu Ya. kan LKPP 7 ya, Pak. Yang tadi apa namanya itu diklat pembentukan tadi disebut di mana, Pak? Kalau saya boleh tahu. Di Per LKPP 7 juga ada, Mas. Oh, sama di Per LKPP 7 ada. Jadi semua sudah diperbaharui di Per LKPP 7. Kalau materi saya bulan lalu kan ini belum keluar nih, masih mengacu ke Per LKPP ini. Sebentar. Sama nomornya tapi tahunnya 2016. Oh ya. Nah, kalau yang baru ini sudah menjadi Per LKPP 7 2021. Jadi ini Mas, jelas kok di Per LKPP-nya. Syaratnya cuma ini kalau mau diangkat jadi JFPPBJ. Oh, baik Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nyambung mungkin Mas Rangga. Ya, kalau yang in passing jadi gimana? Tetap pembentukan. Yang in passing atau penjenjang. Oke. Kalau yang in passing itu ya saya baca di Per LKPP 7-nya itu tidak ada apa ya? Opsional. Jadi diklat pembentukan itu opsional, tidak menjadi prasyarat untuk ikut di diklat penjenjangan, Mas. Kayak saya mau mendaftar ikut penjenjangan madya nih. Saya nggak punya pembentukan, itu tidak jadi prasyarat tuh kalau di Per LKPP 7-nya. Gitu. Tapi kalau khusus untuk yang CPNS ya, wajib ya pembentukan. Ya, untuk mengikuti pertama dia harus punya pembentukan. Lulus diklat pembentukan. Ini saya lihat di ini ya, di modul pelatihan JFPPBJ jenjang pertamanya. Gitu. Itu bedanya tuh. Jelas ya, jadi kalau yang baru ya. Jadi jenjang pertama itu gini, mempunyai sertifikat pelatihan pembentukan PBJP kecuali, nah ini kan kecuali, kita kan in passing nih, ya kan? Jadi kalau in passing ya nggak perlu deh sertifikat pelatihan pembentukan PBJP-nya. Tapi bagi mereka yang CPNS perlu, karena asumsinya kan in passing ini pengalaman sudah dihitung Mas ya 2 tahun kan? Pelatihan pembentukan ini kan materinya banyak seputar PBJ, kefungsional PBJ. Jadi dianggapnya begitu, bisa jadi begitu. Itu ya. Siap. Jadi perbedaannya antara CPNS sama yang sudah jalan itu adalah untuk diklatnya, untuk CPNS itu pembentukan wajib, tapi kalau yang passing opsional. Opsional, gitu ya, opsional Mas. Iya. Lumayan tapi buat nambah angka kredit itu. JF-nya jam pelajarannya banyak itu. Meninggalkan kantor. Sekarang diklat penjenjangan juga sudah berlaku yang SKJ itu 6 bulan. Nanti ada ininya juga. Ada magangnya. Lelangnya tinggal dulu ya. Iya. Ya, lanjut ke pananya berikutnya. Ada Mas Fendi. Silakan Mas Fendi. Halo Mas Fendi, suaranya jauh. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk tapi kecil banget. Mas. Kecil ya. Cek. Sudah. Oh, masih kecil. Masih kecil, sudah kedengaran. Kalau saya sih mendengar tapi kecil. Gimana Mas? Ya, makasih atas kesempatannya Mas Rangga sama Cak Kuswoyo. Saya sama Mas Eka ini sama ini. Satu kantor. Mengalami kebingungan yang sama maksudnya. Oke. Tapi induk kita sama. Kita sama-sama di Kemendikbud Ristek sekarang. Sudah buat SKP belum? Ya, sama. Sudah Bang Rangga.
Jadi mungkin pertanyaannya, karena mungkin juga ini bukan hanya kebingungan saya atau Mas Eka atau teman-teman kita yang lain yang saat ini masih berstatus CPNS atau sudah diangkat jadi PNS, tapi belum dilantik JFPBJ. Karena terkait peraturan yang baru tahun 2021 dari Perka BKN yang 2020 atau 21 itu ya Bang Rangga ya. Terus Iya. Permen Pan RB yang 2021 juga, nomornya saya agak lupa, 29 kalau nggak salah. Terus yang terbaru di Bang Rangga tadi, Perka LKPP, itu jadi semacam kayak ada, saya nggak tahu apakah informasinya yang beda-beda atau penafsirannya yang beda. Karena menurut informasi dari bagian kepegawaian, untuk syarat dilantik JFPBJ, itu kan seperti yang disampaikan Bang Rangga, itu sudah trilogi ya tadi dibilang, tapi lebih dari trilogi kan udah 4 kali ya Bang ya. Saya dulu di yang pertama sudah pernah nanya juga. Tapi terkait untuk dilantik itu kan SKP minimal penilaian baik. Nah, di sini ada, saya nggak tahu apakah persepsinya yang berbeda-beda atau mungkin peraturannya yang multitafsir. Jadi pertanyaannya, apakah kita yang ini untuk yang CPNS dan juga yang sudah PNS tapi belum dilantik dan diangkat JFPBJ ya, itu SKP-nya apakah harus memenuhi angka kredit minimal untuk dapat diangkat atau dilantik, atau seperti yang disampaikan Bang Rangga tadi, jadi tidak harus minimal 12,5 atau bahkan 25 atau bahkan 50. Jadi ya butir-butirnya yang penting tercover, maksudnya masuk di SKP yang dapat dilakukan. Tapi ya itu tadi. Mohon pendapat dari Bang Rangga. Oke ya, pendapat saya sama ya dengan paparan tadi ya. Maksudnya kan kalau baca Permen PAN 29 ya, target angka kredit minimal itu bagi mereka yang sudah ditetapkan loh. Saya ditetapkan sebagai JPBBJ muda, maka angka kredit minimal saya yang harus saya targetkan dalam setahun adalah 25. Maksimal yang saya bisa capai 37,5 gitu. Ketika saya belum ditetapkan, tapi angka kredit saya bisa dihitung, berarti istilahnya adalah ya semampu teman-teman, peluangnya ada di mana gitu. Kalau memahami regulasinya ya gitu. Nanti silakan kok. Saya pernah tanya juga nih ke BKD tempat saya ya, bagaimana untuk CPNS gitu. Ya memang tidak ditetapkan minimal angka kredit gitu, karena dia yang bisa memastikan dia diangkat jadi PNS saja siapa, kan belum ada, masih ada proses yang harus dilalui gitu. Kenapa sudah diberikan target minimal gitu. Tapi yang penting dari target yang dia rancang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian bisa dia capai sehingga SKP-nya bernilai baik, itu aja Mas. Gitu. Kan SKP-nya tadi harus setuju atasan nih. Kalau kita terlalu mungkin dianggap, oh kamu masih punya banyak peluang nih, ada butir kegiatan yang bisa kamu ambil atau jumlahnya bisa ditambah. Biasanya kan disarankan ditambah tuh. Gitu. Jadi kita yang membuat, kita yang merencanakan, kan tetap ada atasan yang menetapkan, menyetujui. Gitu Mas. Jadi kalau saya tidak ditetapkan minimal. Sesuai aturannya ya. Angka kreditnya tidak ada harus memenuhi angka minimal ya, Bang ya. Iya. Untuk yang CPNS atau PNS PNS ya. CPNS ya. CPNS. Tapi ketika nanti sudah jadi PNS, kemudian ketika nanti sudah ditetapkan sebagai JFPBJ pertama, maka 12,5 target tiap tahun minimal. Gitu. Berarti CPNS dan PNS memang untuk dilantik ke fungsional PBJ itu belum ada syarat minimal angka kredit ya, Bang ya? Nggak ada. Di Permen PAN 29 nggak dibunyikan itu. Pemahaman kami juga seperti itu. Cuman informasi yang kita dapatkan setelah dikomunikasikan ke BKN, clear. BKN juga menyatakan seperti itu. Tapi karena ini ada 3 peraturan, saya nggak ngerti ya. Di Menpan RB, apakah itu ada sedikit typo atau apa di lampiran bagian belakang, Bang? Mungkin kalau kita lebih teliti, itu menyantumkan pertama. Nah, itu di uraian di pasal per pasalnya memang clear. Disebutkan minimal baik, SKP bernilai baik, sederhananya seperti itu. Cuman di bagian lampiran, itu seperti, saya nggak ngerti yang di Menpan RB
sedikit ada yang beda maksudnya. Kalau per KLKPP dan BKN clear, dan bahkan sudah dikomunikasikan ke BKN sebenarnya sudah clear. Tapi ya itu tadi, Di karena mana di yang Permenpan RB, Bang Rangga, yang di bagian mananya? lampiran, mungkin kita bagian lampirannya. Lampiran berapa? Lampiran yang belakang. Bentar, saya harus buka dulu ini. Ini nih, saya share screen. Lampiran berapa nih? Lampiran yang 1 atau 2 ya Bang ya. Nah, sebentar, yang dari pertama Bang, yang maksudnya pengangkatan pertama. Oh. Pengangkatan pertama. Ya. Yang mana? Di sini kali ya? Diturun berarti Bang. Bagian yang lampiran. Ada angka kreditnya. Tapi tabelnya sudah pisah dari pertama, terus muda, madya kayak gitu. Turun lagi kayaknya. Ini. Nah, ini Bang. Ya. Nah, ini yang 3A ini loh, ada angka ini loh Bang. Ini yang jadi multitafsir ini Bang. Oh, harusnya 0 ya maksudnya gitu ya? Ya. Karena di BKN sama di LKPP kan nggak menyebutkan angka ini, dan di uraian pasal per pasal Permenpan RB-nya juga tidak menyebutkan angka ini, tapi hanya minimal baik. Ini Bang yang jadi paham. Karena di LKPP 7 yang baru juga kan pengangkatan pertama angka kreditnya 0 ya? Ya, seperti yang di-share Bang Rangga tadi. Ya. Di-share Bang Rangga SK-nya tadi 0. Iya. SK-nya kan lampiran per KBKN itu udah clear berarti. Iya. Gitu. Ya, ini Bang. Dikomunikasikan lagi lah. Kebingungan kita Bang. Nanti ketika dikomunikasikan ke pusat, ya jawabannya saya nggak tahu ya apakah seperti itu lagi atau gimana. Nah ini jadinya akan mengganjal kita-kita yang di kementerian Bang. Termasuk Mas Eka. Ya, pertanyaan berikutnya adalah sama Mas Eka ini. Oke, 50-nya nanti harus dipenuhi dari mana ya Mas ya? Pertanyaan saya itu Bang, makanya kita CPNS ataupun PNS, gimana caranya 50, uang muda madya aja nggak sampai segitu pemeliharaan. Kalau ingat kata Pak Muji sih kan prinsipnya legal, logis, lengkap lah ya. Ini kan nggak logis ya. CPNS diangkat dengan angka kredit 50, mau diperoleh dari mana nih gitu. Jadi ya karena ya nggak tahu lah nanti Prof Muklis tuh yang orang hukum ini ada 3 aturan, 2 aturan sama, 1 berbeda nih ya. Diskresinya hanya di lampirannya nih, Bang. Gitu. Hanya di lampirannya, di batang tubuhnya kan sama kan? Iya. Gitu, Prof Muklis mungkin kan, mau menanggapi Prof. Nah, diskresinya bisa diambil kan, ini nggak diabaikan. Harusnya 0 ya, ini harusnya 0 ini ya. Ya gitu sih Mas, kalau respon saya nggak ada target minimal kalau buat CPNS. Harapannya semoga ini typo terus direvisi lagi Bang ya. Mudah-mudahan. Itu tugasnya IFPI Pak. Cocok Prof. Termasuk Bang Rangga berarti ya Prof. Ya, Mas Rangga koordinasi dengan LKPP dan tugasnya IFPI. Oke, siap, makasih. Ya, Bang Rangga dibantu Bang. Siap. Oke, makasih Mas. Mas. Ya, Mas Agus ya. Iya. Siap, ini nyambung makasih sama Mas Fendi ya. Itu. Ya, makasih Bang Rangga. Iya. Ini Mas Ini Gus pertanyaan Mas Fendi. Nyambung Mas. Nyambung sama pertanyaannya Iputu Yuda di chat. Pada saat kapan saja kita membutuhkan atau diwajibkan memberikan angka kredit minimal untuk pengembangan profesi? Oke. Gimana Mas Rangga? Tadi yang dibatasi kan cuma penunjang ya. Ketika akan naik pangkat itu maksimal tidak boleh melebihi 20%. Kalau Permenpan 29 ya, sudah cuma yang penunjang aja yang dibatasi. Tapi kalau Permenpan 77 yang lama, itu pengembangan profesi dibatasi, penunjang dibatasi, unsur utama pun dibatasi tuh. Unsur utama dibatasi kombinasinya ya. Dia jadi 60 itu ada 10, 20, 20, 10, ingat saya itu. Tapi kalau teman-teman kan rata-rata pengangkatannya di 2021 nih, maka kita pakainya yang Permenpan 29 saja, 20% yang unsur penunjang. Gitu. Untuk kenaikan pangkat ya Mas Kus ya. Jadi katakanlah gini, saya butuh 3 tahun buat naik pangkat nih. Di tahun pertama saya maksimalkan nih penunjang profesi, kegiatan penunjangnya nih, banyak ikut webinar dan lain sebagainya. Nanti kita perhitungkan ketika akan naik pangkat, kalau itu sudah melebihi 20, berarti unsur utamanya yang diperbanyak sama pengembangan profesi. Jadi persentase dia kan turun.
Gitu. Hmm. Gitu. Ini strategi lah. Fungsional ini ada strateginya juga. Salah satu strategi yang bisa saya naik pangkat setahun lebih cepat ya fungsional inilah gitu. Oke, Tapi nggak silakan. mungkin ya Bang? Setahun Kenapa? naik Bang? Setahun Nggak naik nggak mungkin. mungkin, nggak mungkin. Nggak, setahun lebih cepat, setahun lebih cepat. Oh, Saya iya. regulernya 2022 naik pangkat, tapi April kemarin naik pangkat ke 3D. Transisi saya ke fungsional kan di Juni 2020 kan. Artinya saya dapat bonus naik pangkat 1 tahun nih, yang reguler gitu. Tuh, karena perhitungan angka kreditnya kita perhitungkan betul tuh. Gitu. Itu Mas Gus, mungkin di Pak Muji ada mau menambahkan. Ya, izin Suhu barangkali mau nambah Suhu. Sebenarnya nggak ada, cuman tadi perbedaan surat Menpan tadi sebaiknya berkirim surat aja lah ke Menpan. Clear itu nanti. Ya, lebih kuat lagi kalau IV juga kirim surat juga. Masih Siap, itu aja. Ya. Siapa? Siap. Dan untuk Bapak Ibu yang hobi nulis atau apa tadi Suhu nulis di chat, silakan bisa dikirim ke Suhu ya, karena Suhu juga. Tuh, kan? Iya, Pak Muji ini jadi banyak di mengelola chat majalah, jadi silahkan tuh diberi ruang untuk pemretnya mempublikasikan diri. majalah Yapi. Iya. Silakan teman-teman tuh yang JPNS tuh. Kalau yang 50-nya nggak berubah, banyakin nulis aja. Biar cepet diangkat. Ngakalinya itu ya. Iya. Baik, lanjut ke resen berikutnya dari Pokja Solo. Silakan. Terima kasih, selamat siang. Izin, saya Wening dari Ya. Kementerian Perhubungan. Izin tanya, Iya, Mbak. Pak, kami jujur belum banyak ini ya, karena belum ada sosialisasi juga di kami, karena baru saja diangkat dalam JFPBJ ini. Terkait pendidikan, kami kemarin menyusun lewat in-passing itu hanya menggunakan S1, Oke. dengan ininya S2-nya tidak digunakan untuk penyusunan in-passing. Izin tanya, apa bisa digunakan dalam proses kenaikan pangkat dari pertama ke muda ya Pak? Karena kemarin S2 kami tidak terhitung dalam in-passing. Begitu. Terbitnya kapan, Mbak? Kemudian Terbit ijazah S2-nya setelah in-passing atau sebelum in-passing? S2-nya, iya, ijazah S2-nya 2017 Pak. Oh, 2017. In-passing-nya? In-passing-nya baru bulan kemarin, Oh. bulan April, Maret, akhir Maret. Memang SKPNS-nya belum S2 ya, Mbak? Belum, Bapak. Oke. Kami SK-nya, makanya itu yang izin kami tanyakan, karena SK PNS kan S1, kemudian kemarin in-passing juga hanya menggunakan S1, tanpa menggunakan S2, ijazah S2-nya. Begitu, Ya. apakah bisa digunakan dalam ini sebagai pendidikan utama angka kreditnya, Pak? Arahan, Oke. Pak, izin. Oh iya. Mbak, kemarin diangkat in-passing-nya angka kreditnya berapa ya? Hanya 154, Pak. 3B 1 tahun ya? Siap. Oke. Kalau di lampiran surat ini Mbak ya, di lampiran surat in-passing-nya nanti saya tampilkan. Oke, ini dia. Ini ya. Di lampiran surat in-passing-nya nih, di angka 3, ini kan disebutkan apabila PNS sampai dengan periode pengangkatan mengalami kenaikan pangkat, yang Mbak alami adalah penyesuaian pendidikan kan, dan atau masa kerja tambahan, maka ke kredit kumulatif yang tercantum disesuaikan dengan lampiran 2, Permenpan RB 42 gitu. Disesuaikan, Mbak. Jadi bukan ditambahkan lagi sebagai unsur utama tuh, Mbak, karena perolehannya sebelum diangkat dari JF, Mbak. Jadi kalau tadi Mbak dapat 3B ya, 154 ya. 154, 1 tahun kan pengalaman, maka disesuaikan cuma nambah 1 Mbak angka kreditnya. Yang saya pahami begitu, Mbak. Baik, Bapak, Jelas? berarti hanya penyesuaian tuh hanya nambah 1 poin saja ya, Pak ya? Iya, bukan 50. Bukan 50, Berarti bukan. izin Pak nanya lagi, kalau saya sekolah lagi bisa ya? Tergantung Mbak, Saya linier mau atau ambil tidak, linier atau tidak. Kan ada 2 penilaiannya sekarang, Mbak. Ada yang masuk ke Iya. unsur pendidikan, ada yang ke bawah. Tergantung jurusan yang diambil, Mbak. Oh, siap. Jadi kalau Iya. sesuai bisa ya? Sesuai, Kalau yang bawah, tar.
ini Ini ya. Mbak ya, ini kan butir kegiatan pertama. Ini kan ada di Ya, bawah ya, ini ya, nomor 73 ya. ya. Kalau Mbak ngambil lagi magister, berarti dapatnya cuma 10 tuh angka kreditnya. Ini Berapa, masuk Pak? ke 10 ini ya, ini nih. Oh, 10. 10, Iya, siap. ya oke. Ini kan masuknya ke penunjang Bukan yang 50 tidak ya? sesuai. Ini kalau yang tidak sesuai Mbak ya. Oh, ya, ya. Oke, pertama yang tidak sesuai. Oke, kemudian Oke. kalau yang sama ya, dia nggak pakai 50 Mbak, persentase dia. Persentase Oh, seingat saya. Ntar. persentase dari. Ini Mbak ya, ini ya, 25% angka kredit kenaikan pangkat dibilangnya Mbak. Nomor 30 ini ya. Oke. Itu ada tambahan dari Mbak Nur tuh di chat. Karena mungkin S2-nya kemarin belum disesuaikan ya Mbak ya saat in passing ya. SK PNS-nya masih S1 kan? Ya, jadi Gitu. sayang ya Pak ya. Maksudnya nggak terhitung dalam nilai in passing kemarin S2 saya. Jadi Iya. tetap penyesuaiannya cuma dapat 1 poin saja ya Pak ya. Kalau apa persepsi saya sebagai tim penyangga kredit, iya Mbak, perolehannya itu sebelum ditetapkan soalnya Mbak. Hanya masalah penyetaraan yang belum ini. Coba nanti boleh berdiskusi lagi ya dengan kepegawaian atau tim penyangga kredit ya di Kementerian Perhubungannya. Siap, baik. Terima kasih Itu Pak. Pak ya, kalau yang aturan baru, kalau dia sekolah lagi sesuai dapatnya 20%. Jadi kalau butuh, Mbaknya 3B ya, butuh 50 kan ke 3C kan? Ya. Ya kan? Berarti angka kreditnya 12,5 Mbak. Oh, 25% dari 50 ya Pak? Kebutuhannya, iya. Tapi kalau tidak linier, angka kreditnya 10. Beda 2,5. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini tadi di chat Mas Rang ya, ada pertanyaan ini hampir nyambung antara Dimas Galih dan Inyoman Astawa. Kalau Dimas Galih ini sertifikat workshop online ini diklaim di butir kegiatan apa? Kemudian yang Inyoman Astawa dalam menyusun target dalam SKP, apakah butir pengembangan profesi bisa juga dimasukkan dalam target SKP? Mengingat pengembangan profesi bukan termasuk unsur penunjang, dan mohon penegasannya apakah kegiatan mengikuti webinar masuk dalam butir pengembangan profesi atau unsur penunjang? Itu Bang, gimana Bang? Ya, kalau berkaca ke pertama yang ini ya, yang Pak Nyaman ini saya baca juga, apakah dalam target dalam SKP butir pengembangan profesi bisa dimasukkan dalam target SKP? Kalau dimasukkan dalam target tidak Pak. Jadi pengembangan profesi dan unsur penunjang itu tidak dimasukkan sebagai target Pak. Jadi target itu harus benar-benar yang tugas jabatannya Pak. Jadi sebagai JPBBJ kan tugas jabatannya ada 4 ya, perencanaan, pemilihan, perancangan kontrak sama swakelola. Itu yang jadi target minimal Pak. Nanti sibuk mengembangkan profesi, lupa tugas utamanya nanti kalau dia jadi target. Nah dia jadi masuknya nanti di perolehan tambahannya. Gitu. Kemudian apakah dalam mengikuti webinar masuk ke dalam butir pengembangan profesi atau unsur penunjang? Nah kita coba buka saja ini. Seharusnya kan yang masih sama-sama kita tunggu itu peraturan turunannya ya. Kalau dulu Permenpan 77 aja per LKPP 7 tuh. Di situ lebih detail tuh kalau kita ikut kegiatan berapa angka kreditnya. Coba kita lihat di sini ya. Berarti masuk ke ya bisa, asumsinya masih banyak nih di kami sendiri ya. Nanti masih menunggu penegasan. Apakah dia masuk misalkan lebih cenderung kemana gitu ya, pengembangan profesi atau penunjang gitu. Sebenarnya ya tergantung. Kalau pengembangan profesi dia diatur ininya, jam pelajarannya nih di atas. Ada. Ya. Ini mulai dari sini nih. Pengembangan kompetensi dan lain sebagainya itu angka kreditnya besar-besar. 3, 15 nih tergantung jamnya nih. Tuh. Nah, tapi kalau bagaimana yang model webinar gitu ya. Kalau kami sih kalau saya pribadi sih berpendapat karena akan menilai nih ya di bulan ini dia masuknya ke kegiatan penunjang. Tuh. Saya masukkan kemarin kita sepakat di sini nih Pak. Jadi cuma dapat 0,04, kalau dulu dapat 1 gitu. Ini sementara pendapat penyamaan persepsi di kami ya.
Itu kan banyak nih webinarnya Pak Muji. Sudah berlimpah-limpah nih. Itu jamnya nggak bisa diakumulasi Mas itu Mas? Ya nggak bisa lah, itu sekali pelaksanaan kegiatan. Sekali pelaksanaan kegiatan segitu ya? Berapa jam gitu ya? Saya kira terakumulasi. Jadi persepsi dari tim penilaian angka kredit kami Pak, itu masuknya ke sini nih dia. Melaksanakan kegiatan mendukung pelaksanaan tugas mengelola PBJ. Kita ikut webinar ini, pengetahuan tentang ini kan mendukung pelaksanaan tugas. Ya angka kredit cuma segini nih. Jadi kalau kita dapat berapa, misalkan 60 gitu ya sertifikat. Sorry, salah. Kita ikut webinarnya nanti 30 misal ya, 30. Maka kurang lebih begitu sih sementara persepsi kami. Sambil menunggu regulasi yang lebih lanjut nih. Gitu. Dari kalau yang dulu di Dupak lama itu sekali ikut webinar 1 dia angka kreditnya. Di Permenpan 77 gitu. Nah, yang ini belum ada aturan turunannya nih. Tuh. Mbak Nur Mbak Nur ini dari IFPI juga nih. Ada turunannya nggak nih Mbak Nur? Sejauh ini kan belum ada ya. Masih Permenpan 29 ini nih yang jadi pedoman nih. Gitu. Jadi narasumber aja tuh masih jadi ini nih perbedaan persepsi. Ada yang tadi melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas atau yang atas yang dapat nilai 3 menjadi narasumber. Nah, ada 2 tuh. Kita belum tahu yang mana nih. Nah, tapi ya setidaknya sekarang kalau pesan Mas Agus Arbi itu dikumpulkan saja angka kredit. Kalau memang tidak ada potensi naik pangkat di Oktober, kita kumpulkan sampai Desember nih. Mudah-mudahan nanti sebelum Desember, aturan lebih lanjutnya detail, jelas gitu. Itu mungkin Mas Kus. Iya, siap. Beda kan Mas seminar ya? Kalau seminar kan jamnya beda lagi ya? Iya, kalau seminar dia ada jamnya kan? Iya, ada jamnya, beda lagi. Ini ada 2 jenis ini di sini ya, di Permenpan 29. Jadi ini kan ada jamnya nih, 960 jam. Maka kreditnya langsung 15. Bentuknya sertifikat gitu. Terus dia ada yang paling kecil adalah ini, 30 jam. 30 jam aja 0,5. Jadi logika kami ketika kita cuma ikut webinar yang cuma 1,5 jam gitu, maka kreditnya 0,04, kurang lebih begitulah. Kesepakatan di tim penilaian angka kreditnya. Jauh banget ini. Iya. Lagi pula ngapain banyak-banyak tuh angka kreditnya dibatasi juga. Dibatasi. Maksimalnya dibatasi juga gitu. Jangan sampai nanti kebanyakan webinar dikasih tugas utama nggak menolak nih karena angka kredit sudah cukup katanya. Marahin Pak Muji nanti kita webinar terus. Enggak, gitu maksudnya gini, ikut webinar tapi nggak usah tanya sertifikat. Oh ya bisa, itu lebih penting itu gitu kan. Iya, yang penting ilmunya. Ya, oke. Ada ini lagi di chat itu Mas, chat terakhir. Ya. Izin pertama jika dalam Satker hanya ada 1 calon japung, baru calon ini ya. Dan sementara paket dalam Satker cukup sedikit per tahunnya. Apakah ada tips untuk meningkatkan angka kreditnya? Mengingat jika calon japung ini ditugaskan di pemilihan hanya ada sedikit paket yang tersedia. Oh, ya ada 4 pilihan tadi, tidak hanya di pemilihan, di perencanaan, di kontrak, di swakelola. Saya pribadi keluar dari pemilihannya oke, rutinitas. Sampai hari ini saya dapat 30 paket tender nih misal ya. Maka saya masuk juga ke perencanaan. Membantu PPK menyusun spektek, menyusun HPS gitu. Jadi sebagai tim pendukung PPK. Ini kayaknya Masnya raise hand nih. Silakan Mas, dibuka aja mic-nya nih. Masuklah ke perencanaan gitu, jangan hanya di pemilihan. Oh, Mas Irfan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kebetulan kan kondisi di Satker saya ini kan baru saya sendiri calon Jafung PBJ-nya. Nah sementara yang tahun-tahun sebelumnya itu kan belum ada Jafungnya, jadi semuanya yang non fungsional semua yang ngerjakan. Nah di tahun ini baru diserahkan ke saya semua. Nah sementara kan kalau dari aturan kan emang harusnya yang Jafung yang untuk melaksanakan semua tugas PBJ, mungkin saya harusnya diletakkan di sebagai tim teknisnya PPK gitu. Nah, cuman dilihat dari kondisinya, dari tim teknis PPK ini ngambil dari mungkin dosen atau mungkin staf-staf yang lain. Jadi saya cuma boleh ada di bagian pemilihan saja dari atasan itu. Nah, cuman kalau misalkan dari pemilihan saja,
mengingat tahun kemarin dan tahun ini paket itu rata-rata tidak sampai 50. Yang lelang hanya mungkin ada 2 atau 3 paket saja, mungkin PL yang banyak gitu kan. Nah, tapi kalau melihat syarat angka kredit gitu, yang pertama itu kan 12,5. Kemarin saya sempat hitung-hitung, itu nggak nyampe, Pak, gitu. Nah, itu mungkin gimana caranya supaya meningkatkan, kalau misalkan dari pemilihan nabrak ke perencanaan kan mungkin ditolak, karena nanti ujung-ujungnya milih juga saya sendiri yang ditugaskan. Ya. Sisanya apa Mas? Pengadaan langsung ya? Apa e-purchasing? Halo? Di mute Mas. Pengadaan langsung. E-purchasing juga ada, cuma biasanya e-purchasing di atas 200 langsung PPK-nya, Pak. Oke. Masnya berarti tadi belum JF ya? Belum, Masih calon baru ya? Oke. ikut daftar yang sekarang ini baru dibuka dari LKPP. Perpindahan dari jabatan lain? Enggak, CPNS 2018. Oh, CPNS, oke. Ini ada simulasi Mas yang dibuat oleh rekan di IFPI ya, oleh Mas Agus ya. Jadi kalau pengadaan langsung, tadi kan kalau kita mau ke JFPBJ pertama, gitu, kira-kira butuh berapa paket pengadaan langsung sih ya. Jadi butir-butir ini yang bisa dimanfaatkan ya. Kalau unsurnya cuma pemilihan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butir yang bisa dimanfaatkan. Jadi per paket itu 0,4. Termasuk e-katalog ya. Ini ya, termasuk e-purchasing. Ini kan ada e-purchasingnya. Jadi totalnya itu kalau butuh 12,5, kita butuh 31 paket aja Mas untuk pengadaan langsungnya. Memenuhi target angka kredit minimal ya. Jadi kalau tadi asumsinya 52 tender, sebenarnya sudah mencukupi tuh. Dengan syarat jadi pejabat pengadaan semua. Itu kalau mau cuma diambil dari unsur pemilihan. Tuh, tapi kalau mau diambil dari unsur perencanaan ya akan tambah lagi angka kreditnya. Gitu. Jadi kalau pemenuhan yang minimal dengan pengadaan langsung saja, 31 paket ini bisa memperoleh 12,5 angka kredit. Nah, begitu ke tender nanti dia udah macam-macam nih tender nih. Kalau jenjang pertama nanti 0,684 per paket. Kalau ahli pertama dia butuh sekitar 19 paket nih untuk bisa dapat angka kredit minimal 12,5. Kalau nanti dari kenyataan berbeda Mas ya antara yang dijalani dengan hasil perhitungan ini, kalau saran saya sih ya buat telaah aja. Karena yang beresiko adalah JF-nya kan, ketika angka kredit minimal tidak terpenuhi, beresiko kena hukuman disiplin. Gitu. Baik. Kalau targetnya tidak terpenuhi. Jadi buatlah bahwasanya untuk memenuhi angka kredit, karena saya diangkat sebagai JF, berapa yang saya harus dapatkan gitu, kasih ini Mas, kasih opsi-opsinya bisa dipenuhi dengan perencanaan. Karena mungkin bisa jadi atasannya hanya berpikir ketika jadi JFPBJ urusannya tender gitu, padahal enggak gitu. Di perencanaan juga bisa masuk, di swakelola juga bisa, di kontrak juga bisa. Itu Mas ya, tapi ini sekedar gambaran nih, kalau perlu 12,5, ada langsungnya 31 nih. Kayak sekarang saya e-purchasing sudah 21 Mas, berarti udah hampir cukup tuh kalau untuk yang memenuhi yang ahli pertama gitu. Itu ya Mas Irfan ya. Iya, berarti kalau misalkan saya di bagian pemilihan, sementara juga sering disuruh bantu di mungkin pembuatan spek tag atau apa dari support ke PPK-nya, itu bisa diklaim juga Pak? Bisa, cuman perlu diperhatikan konflik of interest-nya ya Mas ya. Jadi di LKPP tentang UKPBJ itu disebutkan kalau sudah JF nanti ya sebenarnya belum JF juga sama saja sih, ditugaskan pada perencanaan kegiatan A tidak boleh menjadi kelompok kerja pemilihan untuk paket A juga. Gitu, di switch saja kalau ada kawannya. Gitu. Baik Pak. Itu Mas nggak ada kawannya Pak. Oh nggak ada kawan. Iya. Kementerian atau mana tadi Mas? Kementerian Pendidikan, Kemdikbud. Oh itu temennya Mas Pendi sama ini. Nah berbarengan lah itu bikin jadi satu pokja lintas instansi kan bisa masih satu. Iya, tapi satu Pak, satu satpel. Saya cuma bisa yang lintas antar Kalimantan Timur sama Utara saja. Oh gitu, ya. Mudah-mudahan nanti terbuka peluang ya. Ini kan karena baru. Ya makanya dinikmati saja lah prosesnya. Mudah-mudahan terbuka peluang nanti. Baik. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. 90 menit, tapi masih ada satu raise gimana? Mas Rangga, Prof. Mukhlis? Ya nggak apa-apa, satu lagi nih. Oh, dua malah lagi sekarang. Itu serap Pak Muji ini malah. Gimana, Prof? Oke, lanjut. Oh, lanjut.
Oke, Mbak Desi, monggo Bu Desi. Selamat siang. Siang. Ada yang mau saya tanyakan terkait dengan Izin Bu Desi itu kayaknya pakai 2 device, satu dimatikan Feedback, dulu. Bu. Oh ya sebentar. Ada apa? Japung menjadi membantu PPK dalam perencanaan terus pengelolaan kontrak. Boleh tidak itu kemudian dia juga melakukan tender di kegiatan yang sama? Apa diperbolehkan? Kemudian yang kedua, Japung yang melalui jalur in-passing bisa tidak ikut diklat penjenjangan, tapi dia belum punya diklat ini, sertifikat pembentukan. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Bu. Yang kedua dulu, Bu. Jadi diklat pembentukan kalau selain dari jalur pengangkatan pertama itu CPNS bukan jadi prasyarat, Bu ya. Tidak diprasyarat untuk ikut penjenjangan. Gitu. Di aturannya di PLKPP 7 tidak dibunyikan, Bu. Jadi bisa. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi barusan saya jelaskan juga, Bu. Ada aturannya, Bu, di per LKPP tentang UKPBJ ya, per LKPP 14 2018 gitu. Jadi JFPPBJ yang telah ditugaskan untuk membantu perencanaan paket A itu tidak ditugaskan untuk pemilihan paket yang sama, itu menghindari konflik of interest, Bu. Itu Bu jawabannya, Bu. Jadi silakan dipilah-pilah lah, kalau tugas silakan tugas, tapi mungkin yang diklaim angka kreditnya disesuaikan. Suaranya hilang. Ya, jelas, Bu. Hilang. Sinyalnya hilang kayaknya, Mas. Ini saya jawab yang di chat dulu, Mas Kus, dari Mas Subhan ini ya. Kalau mau mengajukan pilihan angka kredit paket 2019 sampai 2021 bisa disatukan. Oh, dipisah, Mas. Dipisah. Jadi cut off-nya di Desember 2020, yang 1920, yang Januari sampai Juni 2021 pakai yang baru. Nanti baru ditambahkan. Karena ada kaitannya dengan SKP kali ya? Betul. Oh, Karena yang satu masih model Dupak, yang satu masih SKP. Ya. Oke. Ada Mbak Maizi itu? Ya, terakhir silakan Mbak Maizi. Terakhir, Resen, Mbak Maizi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak, kebetulan gini, saya Mezi dari Lembaga Administrasi Negara. Ada kasus saya yang terjadi ke diri saya kemarin gini, karena kami sudah mengajukan Dupak Pak, tapi waktu itu Dupak yang kami ajukan tahun ini ya Pak, Desember 2020 akhir, kami mengajukan Dupak yang untuk periode 2019. Karena waktu itu 2020 pandemi, kami itu Japungnya banyak WFH ya di instansi kami karena banyak lockdown-nya. Nah, kami itu belum sempat mengajukan yang 2020. Kemudian yang Dupak 2019 ini sudah dihitung oleh tim SDM, tim penilai dan tim SDM. Kemungkinan saya bosan tanya apakah Paknya sudah ditetapkan atau belum. Katanya sudah dan akan diajukan bulan ini, akan diajukan bulan depan ya Pak, diajukan ke BKN. Nah, untuk yang angka kredit yang 2020 itu, ketika Pak yang ditetapkan sekarang ini nanti keluar, apakah periode berikutnya masih bisa kami ajukan ya Pak ya? Atau hilang gitu, karena kan otomatis Paknya kan tanggalnya nanti 2021 ya. Ya, Ibu posisinya mau naik pangkat atau bagaimana, Bu? Yang 2020 mau naik pangkat sih Pak. Naik pangkatnya di bulan apa, Bu? Belum. Jadi gini Pak, kan biasanya kami mengajukan angka kredit setiap akhir Desember ya, Desember 2021 per tahun ya Pak. Jadi kegiatan 2020 gitu kan di Desember 2020 gitu, dari Januari sampai Desember. Cuman kan kemarin pandemi, kami itu saja dari
Maret sampai Agustus kalau nggak salah WFH. Jadi nggak sempat mengajukan yang belum menyusun lah yang angka kredit yang 2020. Kemudian kan kami dapat surat harus kan tiap tahun harus mengajukan teguran untuk mengajukan angka kredit. Jadi kami ajukanlah yang sudah ada dulu, yang maksudnya yang udah sempat waktu itu nggak sempat keajukan karena ke posisi pandemi. Kami hanya ngajukan yang 2019. Nah, ini kan sudah dihitung, sudah keluar paknya di bulan ini. Nah, otomatis kan yang 2020 itu belum satupun butir kegiatan yang kami lakukan itu kami ajukan. Maksudnya apakah masih bisa kami ajukan 2020 itu atau memang nggak bisa ya Pak? Prinsipnya gini Bu, selagi belum kalau dari diklaim. Segi tim penilai bagaimana? Kalau saya sebagai tim penilai bisa Bu, dia kan belum pernah dinilai gitu loh. Prinsipnya belum pernah dinilai gitu. Ini kan hanya masalah waktu pengumpulan. Kemarin saya menilai punya bukti dukung punya kawan dari kabupaten lain itu dari 2018 Bu, belum pernah dinilai. Kita nilai gitu. Itu kan hasil kerja yang harus dinilai lah. Jadi nanti kalaupun berarti seandainya nanti kan di Desember 2021 saya mengajukan berarti 2 versi ya Pak ya? Yang 2020 sampai itunya, yang peraturan Dupak sama yang ikutin peraturan terbaru ya? Yang tapi dua versi nanti ya? Ya, yang sampai Desember 2020 Ibu ajukan dalam bentuk Dupak. Yang 2021 yang SKP-nya saja, Bu, gitu. Tapi untuk yang 2020 sebenarnya nggak perlu menunggu Desember, Bu, kalau mau diajukan. Tim penilai angka kredit itu kan kalau kami bekerjanya 2 periode, Bu, di periode April dan Oktober, Januari dan Juni ini kerja menilai, Bu. Gitu. Jadi kalau saran saya sih karena kan yang Juni ini ya udah menilai yang kemarin 2019. Jadi maksudnya jadi kemungkinan kan kami mengajukan lagi nanti di Desember kan? Ya bisa Bu, bisa. Bahkan kalau di peraturan yang baru ini bisa. Di Permenpan 29 ini Bu, PAK itu hanya diterbitkan ketika akan naik pangkat. Jadi kalau tidak naik pangkat, capaian SKP kita terimanya. Jadi tidak setiap tahun diterbitkan. Kan tadi saya kasih contoh itu capaian SKP. Iya. Jadi yang kita dapat tuh nanti capaian SKP aja tuh yang kita dapat. Mana ya ntar. Capaian SKP. Nah, ini. Apa ini Mas Kus? Capaian SKP ya? Capaian SKP bukan Mas Kus? Tugas tim. Oh salah. Oh ini, oke. Di Permenpan 29 itu kalau kita belum waktunya naik pangkat, dapatnya nanti ini nih, capaian SKP. Capaiannya berapa nih di periode penilaian ini? Tuh, nah nanti ketika sudah waktunya naik pangkat, tim penilai angka kredit akan mengeluarkan ini. Penetapan angka kreditnya. Ada tuh di Permenpan 29, jadi tidak setiap tahun ditetapkan. Karena yang tanda tangan PAK ini kan sekarang pejabat tinggi yang membidangi kepegawaian, gitu. Jadi nggak bolak-balik nanti. Itu Bu, jadi kalau saya penilai angka kredit, ya sebenarnya secara aturan juga masih bisa Bu, selagi belum pernah dinilai ya. Gitu. Kecuali nanti setelah 2022 bulan Mei. Karena aturannya sudah nggak boleh dipakai tuh, yang Permenpan 77. Gitu, peralihannya 2 tahun. Itu baik, Bu ya. Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Izin Prof. Cukup ya Prof. Ini mungkin yang di chat kita bahas setelah ditutup ya. Ya. Izin Pak Muji, ada tambahan? Oh, nggak ada tambahan lah. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rangga atas kesempatan presentasinya hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menambah minat kita untuk ikut dalam menjadi Javung pengadaan, dan mudah-mudahan dengan penjelasan angka kredit dan sebagainya menambah kita untuk menuju profesional sebagai pengelola pengadaan. Demikian Pak Kuswoyo, terima kasih. Wassalam. Sebelum ditutup, Mas Rangga, closing statement.
Ya, intinya gini lah, bagi teman-teman CPNS yang memang formasinya adalah JFPBJ, tetap berkreasi lah ya, tetap memberi banyak manfaat baik lah gitu, walaupun belum diangkat sebagai PNS atau JFPBJ, karena kerja kerasnya ini selama CPNS dan PNS nanti sebelum diangkat JF tetap dihargai gitu. Jadi kontribusinya tetap maksimal lah. Gitu. Itu pasti akan jadi nilai positif dari atasan lah. Ketika nanti dia diangkat PNS, kemudian ditetapkan sebagai JF, pasti penilaian atasannya akan berbeda nih orang, mana yang bisa diandalkan, mana yang enggak. Mungkin begitu Mas Kus, terima kasih Pak Muji, Pak Muklis. Ya, terima kasih Mas Rangga. Jadi intinya untuk CPNS itu belum bisa terlibat secara langsung di JF ya, jadi hanya sebagai diperbantukan untuk bukan dimasuk di pokja pemilihan, tapi lebih ke pembantu umum gitu ya Mas ya, pembantu umum untuk perencanaan barangkali kan masih bisa seperti itu. Jadi tapi nggak bisa masuk ke pokja. Sampai ada yang bilang pembantu umum, kalau saya bilangnya tim pendukung. Pembantu umum malah berat Mas. Tim pendukung. Jadi tim pendukung dari kegiatan pengadaan barang jasa di OPD-nya atau di OPD lain barangkali untuk itu. Yang penting tunjukkan kinerjanya dulu. Iya. Sambil belajar harus lulus CPNS. Kalau nggak lulus CPNS hilang statusnya sebagai ASN. Terkait diklat pembentukan itu sifatnya wajib bagi yang CPNS, tapi opsional bagi yang in passing. Kecuali untuk penjenjangan wajib bagi yang akan naik ke golongan ya, dari tingkat dari pertama ke muda ke madya. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, demikian untuk webinar pada kesempatan kali ini. Saya yang diberi tugas Suhu Muji mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana sini. Sampai ketemu di webinar hari Kamis kalau nggak salah. Ya, besok. Ya, besok. Oh, besok. Ya, siap Pak besok. Lazuardi. Pak Lazuardi, kemudian di berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau nambah kompetensi, nambah ilmu lagi tentang HPS, ditunggu sama Suhu Muji offline, tatap muka secara langsung di Jakarta, tanggal 16 dan 17. Spesifiknya tentang HPS, silahkan bisa daftar. Di grup juga sudah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat siang, selamat sore, sampai ketemu di webinar yang akan datang dari bersama Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.